Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 101. Din pun ikut menyatukan tangan di depan dada. "Terima kasih banyak," katanya, kali ini dengan nada yang 28. Lebih bermakna. Kedua petugas kasir saling bertukar senyum penuh arti, seolah memahami maksud tersirat di balik ucapan. "Din." Azarin keluar dari toko bersama Din, yang mendorong kursi roda baru mereka beli. Kursi roda itu segera dimasukkan ke dalam mobil Azarin yang sejak tadi mengekor. Setelah memastikan semuanya beres, Din kembali masuk ke mobilnya dan mulai mengemudi. Ketika mobil melaju keluar dari area toko, Herlina langsung membuka percakapan. "Kenapa tiba-tiba beli kursi roda?" tanyanya, memecah keheningan. "Biar ibu gak kecapean," jawab Din dengan santai, sambil melirik kaca spion. "Lagi pula tadi Aza yang bayar, kok," tambahnya dengan senyum kecil. Herlina menggeleng pelan, merasa tak enak hati. "Duh, buang-buang duit aja. Biaya rumah sakit Umi juga kamu yang tanggung. Umi jadi gak enak sama kalian." Azarin, yang duduk di samping ibunya, segera menggenggam tangan Herlina dengan lembut. "Kenapa harus merasa gak enak sama anak sendiri, Umi? Urusan Umi itu tanggung jawab anak-anaknya," ucapnya dengan nada tegas namun penuh kasih. "Tapi, Nak, kamu kan lagi mau membangun taman kanak-kanak." "Umi tahu itu butuh banyak biaya," balas Herlina pelan, mengingat cerita Azarin kemarin tentang rencananya membangun TK dari hasil penjualan rumah. "Membangun itu urusan kedua, Umi. Yang utama itu kesehatan Umi," jawab Azarin mantap. "Jadi, gak usah dipikirin soal uang. Semua udah beres." Herlina terdiam, tak mampu membalas. Namun, dalam hatinya, rasa haru dan kasihan bercampur jadi satu. Lah tahu, Azarin telah berkorban begitu banyak waktu, perasaan, tenaga, bahkan materi, tanpa pernah mengeluh. Dia hanya bisa berdoa dalam hati, agar segala pengorbanan Azarin berbuah kebahagiaan yang dia pantas dapatkan. Perjalanan menuju rumah terasa begitu singkat. Kini, mobil Din dan mobil Azarin sudah terparkir rapi, berdampingan di halaman. Dengan cekatan, Din turun dari mobil, mengambil kursi roda, dan mendekati Herlina yang sudah berdiri di samping pintu mobil. Kedatangan mereka yang sudah malam hari membuat warga sekitar tidak menyadarinya. Tidak ada kerumunan yang menyambut, dan itu justru terasa lebih nyaman bagi semua pihak. "Nak Din, masuk dulu, ya," ucap Herlina. Suaranya terdengar seperti perintah lembut, bukan sekadar undangan. "Iya, Bu," jawab Din sambil mengangguk sopan. Ia juga memberikan isyarat kepada sopirnya untuk ikut masuk. Sementara itu, Azarin dengan hati-hati mendorong kursi roda Herlina menuju teras rumah. Dia mengetuk pintu beberapa kali sambil mengucapkan salam. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan di ambang pintu berdiri Alea. Matanya membulat, menatap Herlina dengan ekspresi terkejut yang segera berubah menjadi kebahagiaan. "Umi sudah pulang?" tanyanya dengan nada penuh haru. Tanpa menunggu jawaban, Alea berlari kecil menghampiri ibunya, berjongkok, lalu memeluk erat tubuh Herlina. Wajah Herlina diaciumi dengan penuh rasa rindu. 29. "Alea rindu sekali sama Umi," ucapnya dengan nada penuh kehangatan. Herlina tersenyum kecil, lalu bercanda, katanya rindu, tapi selama ini gak pernah muncul di rumah sakit. Alea tertawa kecil, namun wajahnya tampak bersalah. "Maaf, Umi. Waktu itu di rumah sakit rasanya sering mual. Jadi gak kuat kesana." "Maaf." "Ya," katanya dengan nada penuh penyesalan. Herlina mengangguk lembut, memahami keadaan putrinya.
Alea pun berdiri dan menepi untuk memberikan ruang. Namun, saat itu juga, matanya menangkap sosok Din yang berdiri di belakang Azarin. Seketika, dia terdiam, pikirannya berkecamuk. Din, pria yang selama ini dia tahu sebagai pengacara Azarin, kini hadir di rumah mereka, bahkan ikut mengantar kepulangan sang ibu. Pertanyaan besar menggelayut di benaknya, apa alasan Din ada di sini malam ini? Azarin langsung mendorong kursi roda ibunya ke kamar dengan hati-hati. Setelah memastikan Herlina nyaman di tempat tidur, dia berencana menemani sebentar. Dikarenakan Bibi Siti sudah kembali ke rumahnya. Namun, Herlina segera memintanya keluar. "Keluar saja, Nak. Umi baik-baik saja," ucap Herlina lembut namun tegas. Azarin mengangguk patuh, meskipun sebenarnya masih ingin berada di sisi ibunya. Dia lalu keluar dari kamar, tetapi tidak langsung menuju ruang tamu. Dia memutuskan pergi ke dapur terlebih dahulu untuk membuat minuman. Saat melangkah melewati ruang makan, matanya tanpa sengaja menangkap sosok jenderal yang sedang makan di meja makan. Di sampingnya, Alea tampak sibuk bermain ponsel. Azarin memilih untuk tidak mempedulikan mereka. Tanpa sepatah kata, dia langsung masuk ke dapur. Tak butuh waktu lama, 2 cangkir telah siap di atas nampan. Dengan langkah tenang, Azarin menuju ruang tamu dan menghampiri Din yang sedang duduk santai di sana. "Kenapa repot-repot, Za?" tanya Din spontan saat melihat Azarin menaruh cangkir di meja. Azarin duduk di seberang Din dengan tenang. "Tidak repot, kok. Kecuali kalau Pak Din minta air dari Sungai Gangga, selorohnya datar." Din tertawa lepas mendengar candaan Azarin. "Kenapa harus Sungai Gangga? Kenapa gak Sungai Nil aja?" balasnya tak mau kalah. "Karena itu lebih mustahil, Pak," jawab Azarin sambil melipat tangannya di atas meja, wajahnya tetap tenang. Din tertawa lagi, kali ini lebih keras. "Tapi, Sungai Nil lebih baik dibanding Gangga yang sudah tercemar," katanya, mencoba mengimbangi pembahasan. Obrolan ringan tentang sungai pun berlanjut. Azarin terus menyahut dengan argumen logisnya, sementara Din tak henti-hentinya memancing pembicaraan. Di balik tawa dan candaan itu, ada tujuan tersirat dari Din. Dia ingin mendekatkan diri pada Azarin. Seperti biasa, Azarin kembali memenangkan perdebatan kecil itu. Kali ini, Din hanya bisa tersenyum puas sambil menatapnya. Baginya, melihat Azarin merasa lebih rileks dan nyaman sudah cukup sebagai kemenangan tersendiri. "Oh iya, kamu nggak rindu Denza?" tanya Din tiba-tiba, kali ini dengan nada yang serius. Azarin terdiam sejenak. Matanya tertunduk menatap nampan di pangkuannya. "Rindu, Pak," jawabnya lirih. "Apa dia ikut ke sini?" lanjutnya sambil mengangkat pandangan, penuh harap. 30. Din menggeleng pelan. Kata Alina, Denza harus tetap di sana. Katanya, biar dia mengobati rasa rindunya sama kamu dulu. Mendengar nama gadis kecil itu disebut, Azarin sempat tersentuh. Ingatannya melayang pada momen terakhir bersama Alina yang dia tinggalkan saat masih tidur. "Bagaimana kabarnya?" tanyanya lembut, penuh kekhawatiran. "Alhamdulillah baik," jawab Din. "Awalnya sulit, Za. Dia bingung waktu gak melihatmu. Tapi ibu sudah terbiasa menghadapi itu, dan tahu cara membujuknya." Nada suara Din terdengar menenangkan. Azarin menunduk lagi. "Maaf ya, aku." Din segera menyela dengan lembut. "Nggak perlu minta maaf, Za," katanya, menatap Azarin dengan serius. "Yang kamu lakukan sudah benar. Aku paham posisimu. Kalau aku ingin mendapatkanmu, aku masih harus usaha lebih keras, harus lebih bisa meyakinkan kamu." Sebuah senyum kecil muncul di wajah Din, penuh ketulusan.
Sementara itu, sopir Din yang berada di sekitar mereka tampaknya menyadari pembicaraan keduanya mulai memasuki topik yang lebih dalam. Dengan sopan, dia membawa cangkir tehnya dan melangkah keluar menuju teras. Azarin memperhatikannya dengan alis sedikit berkerut. "Kenapa keluar, Pak?" tanyanya. "Merokok sebentar di luar, Bu," jawab sopir itu singkat. Azarin mengangguk kecil, membiarkannya. Kini, suasana menjadi lebih tenang, hanya ada dia dan Din di ruang tamu. Hening sejenak, suasana yang semula mulai menghangat, berubah kembali canggung. Azarin menunduk, pikirannya terpecah oleh ucapan Vera perihal pernikahan. Kini, pria di depannya adalah orang yang telah dengan terang-terangan mengungkapkan perasaan dan niatnya untuk menikah. "Apa aku terima saja?" gumamnya dalam hati. Tapi dia belum benar-benar mengajukan pertanyaan. "Masa tiba-tiba aku bilang, iya mau, Pak, kan aneh banget." Jari jemari Azarin sibuk mengetuk-ngetuk nampan di pangkuannya, sebuah kebiasaan kecil yang tanpa sadar dia lakukan saat sedang berpikir keras. Din memperhatikan gerakannya dengan seksama, menyadari ada sesuatu yang berkecamuk di dalam kepala wanita itu. "Apa yang ingin kamu katakan, Sa?" tanya Din lembut, nadanya penuh perhatian. "Hah?" Azarin tersentak, pandangannya langsung terangkat sebelum buru-buru menggeleng. "Tidak apa-apa." Din tersenyum tipis. "Kalau sama aku, jangan sungkan ya. Kamu bebas bicara apapun," katanya tulus. Kata-kata itu menusuk hati Azarin, membawanya pada kenangan pahit. Ketika bersama Jenderal dulu, setiap kali dia berbicara, dia malah disebut bawel, pembangkang, atau bahkan tidak tahu diri. Namun, Din berbeda. Dia mendengarkan, memberi ruang, dan menghargai setiap kata. "Duh, ya Allah, makin dilema aku," batinnya jerit, penuh kebingungan dan gejolak. Din tampaknya ingin berkata sesuatu, mencoba memecah lamunan Azarin. "Sa, besok ada waktu nggak? Aku mau." Kata-kata Din mendadak terhenti. Jenderal tiba-tiba muncul di ruang tamu, mendorong kursi rodanya mantap, wajahnya datar, tetapi matanya menyiratkan ketidaksukaan yang jelas. Pandangannya tajam menghunus Din, namun Din tetap tenang, memilih untuk tidak terpengaruh. "Sa," kata Umi, "tamumu jangan terlalu lama, sudah malam." "Tidak enak sama tetangga," ucap Jenderal, nada 31. Suaranya kaku, dan jelas ada maksud tersembunyi. Azarin menatap Jenderal, seolah tak percaya. "Umi bilang begitu?" tanyanya. Nada suaranya menunjukkan keraguan serta kesal, mengapa bisa laki-laki itu muncul. Jenderal terus menatap tajam pada Din, seolah sedang mengusir pria itu. Din pun berdiri. "Tidak apa. Memang sudah malam," katanya sambil melirik jam tangannya. "Jaga dirimu ya, Sa," ucapnya lembutnya, menyiratkan makna lain, dan Azarin menjawab dengan anggukan. Jenderal yang melihat interaksi tersebut, merasakan dadanya berdenyut sakit. Sorot mata cemburu terpancar. Jelas. 32. Setelah salat subuh, seperti biasa, Azarin melangkah turun menuju dapur. Pagi ini terasa lebih berat baginya, apalagi dengan kondisi ibunya yang sedang sakit, membuat tanggung jawabnya bertambah. Dia harus menyiapkan sarapan untuk keluarga sebelum berangkat meninjau pembangunan taman kanak-kanak yang menjadi impiannya. Namun, sebelum kakinya benar-benar menapak di anak tangga pertama, Azarin menghentikan langkah. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan, berusaha menenangkan pikirannya. "Semoga saja nggak ketemu Jenderal," gumamnya pelan, penuh harap. Dia merapikan mukenanya, memastikan cadar yang dipakainya terpasang sempurna. Baginya, cadar itu bukan hanya penutup wajah,
tetapi juga pelindung. Pelindung dari emosi yang mungkin tergambar di raut wajahnya, terutama ketika dia harus bertemu jenderal seseorang yang lebih sering membuat suasana hatinya kacau daripada tenang. Selain itu, Azarin sadar sepenuhnya bahwa jenderal bukanlah mahramnya. Maka, menjaga dirinya dengan mengenakan cadar adalah salah satu cara untuk memastikan batas-batas itu tetap terjaga. Dengan langkah hati-hati, dia mulai menuruni tangga, tubuhnya tertutupi oleh mukena putih yang menyatu dengan suasana pagi yang masih sepi. Hanya suara lembut lantai yang berderit di bawah langkah kakinya yang terdengar, seperti irama pelan yang menemani pikirannya yang tak henti berdoa agar pagi ini tetap damai. Suasana rumah masih begitu sunyi. Lampu-lampu di ruang tengah hanya memancarkan cahaya temaram, sementara gorden-gorden masih tertutup rapat, membatasi sinar pagi yang mulai merayap. Dengan langkah ringan, Azarin menuju saklar untuk mematikan lampu dan membuka gorden satu persatu. Dia ingin sinar matahari pagi, yang sebentar lagi muncul, menghangatkan ruangan. Namun, dia tidak langsung ke dapur seperti biasa. Langkahnya mengarah ke kamar ibunya. Tanpa mengetuk, Azarin membuka pintu dengan hati-hati. Matanya langsung tertuju pada Herlina, yang ternyata sudah bangun dan duduk berselonjor di atas tempat tidur, membaca Al-Quran dengan kacamata bacanya. "Loh, Umi." Azarin mendekat cepat dan duduk di pinggir tempat tidur. Dia memilih diam sejenak, membiarkan sang ibu menuntaskan bacaannya. Tak butuh waktu lama, Herlina menutup Al-Quran di tangannya, lalu melepas kacamata dengan senyum lembut menghiasi wajahnya. "Kenapa, Nak?" tanyanya. "Kenapa Umi gak istirahat aja? Allah tahu kok Umi lagi sakit." Azarin membuka cadarnya perlahan, memperlihatkan bibir mungilnya yang sudah manyun. Herlina tersenyum kecil, mengusap pelan kepala putrinya. "Nggak apa-apa, Nak. Lagi pula cuma mengaji, bukan pekerjaan berat. Tahu, tapi aku nggak mau lihat Umi capek." Azarin menggenggam tangan ibunya, meletakkannya di pangkuannya. Pandangannya tiba-tiba sendu. "Umi." Herlina menaikkan alis, menunggu kelanjutan kata-kata putrinya. "Panjang umur, ya, Umi. Itu doa Aza sekarang. Aza boleh kehilangan apa saja, asal jangan Umi," ucap Azarin lirih, rona merah muncul di wajahnya. Herlina tersentuh, tapi dia memilih untuk tidak menunjukkan kesedihan. Dia tersenyum hangat, berusaha menenangkan. "Umi juga minta panjang umur, Nak. Umi ingin lihat anak Umi ini bahagia dulu." 33. Dia lalu bergeser ke tengah tempat tidur, memberikan ruang lebih. "Mau baring di pangkuan Umi?" tawarnya. Azarin mengangguk cepat, tak ada tempat yang lebih nyaman selain di pangkuan ibunya. Begitu kepalanya menyandar, Herlina mulai mengusap lembut kepala Azarin yang masih terbalut mukena. "Ada yang ingin kamu ceritakan, Nak?" tanya Herlina lembut, memberikan kesempatan Azarin untuk meluapkan isi hatinya. Azarin diam sejenak, matanya terpejam. Dalam hati, dia bergumam, "Ada, Umi. Soal jenderal. Tapi nggak perlu Umi tahu." Dia tahu, ibunya masih berat hati dengan keputusannya untuk tinggal di rumah ini, dan Azarin tak ingin menambah beban pikiran ibunya. "Kalau kamu nggak mau cerita, boleh Umi yang tanya." Herlina mencoba hati-hati. Azarin mengangguk, masih dengan mata terpejam. "Apa Umi boleh tahu hubunganmu dengan Nakdin?" tanya Herlina akhirnya. Azarin membuka mata perlahan. Dia sudah menduga pertanyaan ini akan muncul. Tanpa ragu, dia menjawab, "Untuk saat ini, kami hanya berteman." "Tapi, Umi merasa Nakdin menganggapmu lebih dari sekadar teman," timpal Herlina dengan nada tenang. "Aku tahu, Umi." Jawaban Azarin singkat, tetapi tegas.
Herlina tersenyum kecil, lalu bertanya lebih lanjut, dan kamu? Bagaimana perasaanmu, nak, setelah tahu ada pria yang secara terang-terangan menyukaimu? Azarin terdiam sejenak, membiarkan pikirannya menyusun jawaban. Setelah menarik napas panjang, dia menjawab perlahan, Din melamarku di depan keluarganya, Umi, saat di Tanah Suci. Suaranya nyaris berbisik, sementara matanya menerawang jauh. Herlina terkejut, tetapi hanya menatap Azarin dengan penuh kelembutan, menunggu cerita putrinya tanpa mendesak lebih jauh. Aku menolaknya, Umi, ucap Azarin akhirnya, suaranya lirih namun cukup jelas di tengah keheningan kamar. Herlina menghentikan gerakan tangannya sejenak, pandangannya penuh tanda tanya. Kenapa, nak? Tanyanya pelan, namun tak bisa menyembunyikan rasa bingung yang mulai tergurat di wajahnya.